Kembali disergap pemirsa, diduga ngebut dan ugal-ugalan, sebuah truk box menabrak mobil minibus yang dikemudikan perwira TNI di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua kendaraan hancur dan terbalik. Perwira TNI dan seorang penumpangnya menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil minibus ringsek dan terbalik akibat bertabrakan dengan sebuah truk box di Jalan Raya Desa Mojokrapak, Jombang, Jawa Timur. Kedua kendaraan melintang di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Pengemudi truk box selamat, sementara pengemudi minibus, seorang perwira TNI dan seorang penumpangnya luka-luka dan dilarikan ke RSUD Jombang. Saksi menyebutkan truk box melaju dengan kecepatan tinggi dari Lamongan ke arah Jombang. Truk box kemudian berusaha mendahului sepeda motor, namun dari arah berlawanan ada mobil minibus yang dikemudikan oleh Pol Herusuwarno. Sopir truk box diduga memaksa menyalip hingga terjadi kecelakaan. Yang nyalip yang mana tadi, Pak? Dia truknya dari utara kan. Terus? Dari utara, pantai dari selatan. Itu ada bekas rem. Nyalip kemudian? Ya, ada ngatasi. Korbannya bagaimana, Pak? Dua, bawa ke rumah sakit langsung ke RSUD. Korban dan Pol TNI Herusuwarno adalah perwira TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kumdam 4 di Ponegoro. Kondisi mobil minibus rusak berat dengan bagian depan ringsek serta kaca depan dan samping pecah. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari Jombang ke Lamongan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan begal sepeda motor beraksi di kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita pedagang kue yang hendak ke pasar menjadi korban 4 pelaku bersenjata tajam. Pelaku memanfaatkan kondisi jalan yang sepi sejak COVID-19 mewabah. Aksi begal di kota Bekasi terekam kamera pengawas CCTV. Seorang wanita menjadi korban 4 pelaku begal di Jalan Bintara Jaya, Bekasi Barat, kota Bekasi. 4 pelaku diduga membawa senjata tajam, memepet korban, hingga akhirnya korban menyerah meninggalkan sepeda motornya. Aksi begal berlangsung sekitar pukul 5 pagi. Wanita korban begal diduga seorang pedagang kue yang sedang berangkat ke pasar. Suasana jalan sepi, aksi begal ini pun berlangsung cepat, hanya beberapa menit. Keempat pelaku diduga menggunakan senjata tajam celurit. Lokasi jalan belakangan sepi setelah warga mengurangi aktivitas dampak pandemi COVID-19. Ibu-ibu dari arah dari Sumber Arta ya. Dia sih info dia mau nganterin kue. Dia tukang kue untuk nganterin warga mau ke warung-warung. Janjian jam 4.55 di depan nih, pas ini nih. Dapat dari CCTV sini, satu sama CCTV sana tuh. Itu jam 4.55 kejadiannya pembegalannya itu. Itu dari CCTV itu berapa orang sih, Bang, pelakunya? Pelaku di motor itu ada 4. Menurut warga, aksi begal ini adalah yang kedua kali terjadi di kawasan tersebut. Kondisi jalan yang sepi dan minim penerangan dimanfaatkan para pelaku kejahatan jalanan. Pembegalan ini ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan Letjen Suprapto, Kota Medan. Evakuasi korban dilakukan petugas sesuai standar penanganan kasus COVID-19. Seorang pengendara motor ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan Letjen Suprapto, Medan, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria berinisial ISS 47 tahun yang diketahui warga Pulau Brayan Darat. Petugas yang mengetahui kejadian ini langsung ke lokasi dan menerapkan protokol penanganan pasien corona dalam mengevakuasi korban. Tim medis yang juga tiba di lokasi melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Saksi mata menyebut korban yang melintas dari arah Jalan Sudirman menuju Letjen Suprapto tiba-tiba oleng dan terjatuh. Saat didekati, korban diketahui telah meninggal dunia. Anggota kita ke TKP dan mendapati satu saksi yang melihat langsung tadi yang bersangkutan datang dari arah Sudirman menuju ke Suprapto. Kemudian di persimpangan Pijahat, Brigjen Suprapto dengan Multatuli, yang bersangkutan melipir-melipir, keretanya oleng, sepeda motornya oleng, kemudian terjatuh dan tergeletak di trotoar.
Untuk mencegah penyebaran virus corona, evakuasi korban dilakukan sesuai protokol COVID-19. Saat ini jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pencuri 32.000 masker di Buna Barat, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. Para pencuri tinggal di dekat gudang farmasi, satu di antaranya seorang ibu rumah tangga. Para pencuri tergiur upah Rp50.000 dari setiap kotak masker yang diambil. Lima warga desa Nihi yang tinggal di dekat gudang farmasi Dinas Kesehatan Muna Barat ini ditangkap polisi setelah terbukti mencuri ratusan kotak masker. Satu pencuri seorang ibu rumah tangga. Masker yang akan diberikan pada masyarakat ini diambil para pelaku dan dijual. Masyarakat, tahu ya. Terus kalian jual sama siapa? Ya. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 15 kotak masker yang belum sempat dijual. Motifnya apa? Saya disuruh. Disuruh dan siapa? Aneh Runsa. Terus yang menjual? Saya kurang tahu juga itu. Kita memang di dekat ada. Dekat gudang rumah. Terus siapa yang beli ini barang? Saya tidak tahu juga. Oh, hanya disuruh ya? Iya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menjual masker pada penadah dengan iming-iming Rp50.000 dari setiap kotak yang dicuri. Ini berapa? Barang bukti sebanyak 32.000 lembar masker. Itu seharusnya untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang hari ini sangat membutuhkan. Namun mereka mencari keuntungan diri sendiri atau pribadi, di mana harga mereka sudah berbagi. Polisi masih memeriksa 2 orang penadah masker curian. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pencurian 6.000 masker di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ternyata dilakukan seorang oknum pegawai honorer. Pelaku mengenakan baju APD hazmat agar bebas memasuki gudang dan memindahkan barang-barang. Rekaman kamera pengawas CCTV ini menjadi salah satu petunjuk polisi dalam memecahkan kasus pencurian ribuan masker medis di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaku terlihat mengenakan pakaian APD hazmat, memindahkan kardus berisi masker kerak lainnya. Pelaku diduga mencuri 6.000 masker bedah dan 120 masker jenis N95. Kasus ini akhirnya diungkap tim Resmo Polresta Palangkaraya. Pria berinisial DR, 28 tahun, diduga sebagai pelaku tunggal pencurian ribuan masker tersebut. Tak disangka, DR adalah seorang pegawai honorer di Dinas Kesehatan dan telah bekerja selama 7 tahun. Atau pegawai honor daripada Dinas Kesehatan yang sudah bekerja 7 tahun, yang bersangkutan atau tersangka ini menguasai atau hafal atas seluk-beluk yang ada di Dinas Kesehatan mengenai barang-barang APD. DR mengaku terdesak kebutuhan ekonomi. Namun DR belum menjual masker curiannya. Polisi menemukan barang bukti masker disembunyikan di sekitar kantor tempat pelaku bekerja. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian APD yang digunakan serta kunci pintu gudang. Aparat Polresta Palangkaraya masih mendalami kasus ini untuk mencari keterlibatan pihak lain atau pemesan masker tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anak berusia di bawah umur di Malang, Jawa Timur dicabuli pria tetangganya dengan iming-iming uang jajan Rp2.000. Pelaku mengajak anak-anak ke rumahnya saat ditinggal istrinya berbelanja. Pria warga Lowokwaru, Kota Malang ini ditangkap polisi setelah dilaporkan orang tua 3 anak yang menjadi korban pencabulan. Korban merupakan tetangga pelaku, dicabuli dengan dalih diminta memijat. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku mencabuli anak-anak saat istrinya pergi berbelanja. Korban diberi iming-iming uang jajan agar mau masuk ke dalam rumah pelaku. Terungkap juga karena kebetulan salah satu daripada korban ini menceritakan pengalaman atau peristiwa yang baru saja dialami. Ini anak-anak ini diberikan imbalan juga. Ya, jadi
per orang ada yang bervariasi, ada yang diberikan Rp2.000, ada yang diberikan Rp5.000. Polisi mengamankan pakaian para korban sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, istri minta cerai, seorang suami ditemukan tewas tergantung di pohon di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Penyebab pasti kematiannya masih diselidiki polisi. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat pria dalam kondisi tergantung di pohon semak-semak kawasan Kelurahan Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Korban diketahui adalah Joni, warga Garuntang, Teluk Betung Selatan. Jasad korban ditemukan oleh seorang warga saat akan menjerat burung. Dari hasil pemeriksaan sementara dan hasil olah TKP, polisi menduga korban bunuh diri akibat masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Ya. Sebelumnya keluarga ada percekcokan antara istri dengan korban. Demikian. Barang bukti yang kita temukan di lokasi ini? Sementara yang kita amankan baru tali yang menggantung. Diduga korban frustasi karena sang istri minta cerai. Cekcok sama keluarga sama istrinya. Oh, suka ribut sama keluarganya? Iya. Minta cerai istrinya, si Joninya nggak mau. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk divisum. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Petugas gabungan membubarkan paksa ratusan orang yang kedapatan berkumpul di warung kopi. Pengelola warung kopi juga mendapat teguran karena masih tetap buka. Sergap kembali usai jeda berikut.